Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan. Dari kelompok kami mengambil judul implementasi pipeline big data untuk analisis penjualan supermarket menggunakan MapReduce dan HiveQL untuk pengolahan data skala besar. Next. Nah, lalu di bagian latar belakang, pentingnya big data dalam era digital. Volume data supermarket terus meningkat secara eksponensial setiap harinya. Data penjualan, inventory, dan perilaku konsumen memerlukan analisis mendalam untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Big data memungkinkan ekstraksi insight berharga dari jutaan transaksi. Nah, di sisi lain, analisis terhadap tren penjualan per kategori dan total pendapatan kemungkinan manajemen supermarket melakukan optimasi stok secara serata untuk merancang strategi harga yang lebih efektif. Nah, di sisi lain, dari pihak manajemen juga nantinya bisa dapat mengambil keputusan secara tepat dengan melakukan pengolahan seperti yang diimplementasikan kali ini. Lalu, next. Nah, yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini kami ada 3 tujuan penelitian, yaitu tujuan yang pertama adalah pipeline big data, untuk membangun arsitektur pipeline big data yang terintegrasi untuk mengolah data penjualan supermarket dari sumber hingga visualisasi. Lalu yang kedua ada MapReduce, yaitu mengimplementasikan algoritma MapReduce untuk melakukan agresi dan pemrosesan data penjualan secara paralel dan efisien. Lalu yang terakhir yaitu analisis HiveQL, melakukan analisis data menggunakan query HiveQL dengan DuckDB sebagai simulasi untuk menghasilkan insight penjualan. Next. Dan di bagian dataset kali ini sumber yang kita peroleh yaitu dari Kaggle. Nah, dari sumber data kami mengambil judul yaitu mengenai analisis pengolahan supermarket dengan format data yaitu adalah CSV yang ukurannya kurang lebih adalah 100 KB ya, kurang lebih, dengan 17 atribut, antara lain adalah invoice ID, branch, city, product line, unit price, quantity, total, dan lain-lain. Next. Bagian ini akan dijelaskan oleh Vian. Oke, jadi untuk arsitektur pipeline big data ini bisa dimulai dari load dataset. Kemudian setelah kita load data, kemudian ada clean dan transform untuk memastikan data pada dasarnya. Setelah data berhasil dibersihkan dan ditransform, kemudian akan di-save dalam bentuk dataset yang bersih. Nah, setelah itu kita akan menuju ke proses seperti ADFS. Kemudian setelah itu kita baca datanya dari ADFS. Lalu kita melakukan berbagai proses MapReduce processing yang dimulai dari map product lines, shuffle and sort, dan reduce agregasi. Setelah itu kemudian kita lanjut ke Hive operasi seperti membuat tabel, keluar data ke Hive dan menjalankan query-nya. Setelah itu dari berbagai proses tersebut akan menghasilkan sebuah output berupa bar chart dan line chart yang akan penting untuk informasi terkait datanya. Jadi next, Mas. Nah, selanjutnya ini ada pre-processing dimulai dari data storage, dimulai dari data cleaning seperti menghapus values, duplikasi data, dan normalisasi format kolom. Kemudian ada folder structure seperti data mentah dan data yang sudah bersih. Kemudian transformasi data seperti konversi tipe data, parsing tanggal, dan ekstraksi fitur penting seperti produk dan total penjualan. Jadi next, Mas. Oke, jadi ini konsep daripada MapReduce secara konsep dan implementasi. Jadi mapper function itu seperti membaca data input dari value pairs, kemudian memproses setiap record secara independen, kemudian output dari kategori dan nilai penjualan, kita berjalan paralel pada multiple nodes. Dan untuk reducer function itu seperti mengagregasi hasil dari semua mapper, kemudian menggabungkan values dengan key yang sama, dan outputnya itu berupa total penjualan per kategori, serta menghasilkan hasil akhir terkonsolidasi. Dari next. Oke, kemudian hasil MapReduce
berupa menghasilkan pasangan seperti produk kategori dan total price. Kemudian data dikelompokkan berdasarkan kategori produk. Kemudian reducer menjumlahkan total price per kategori, kemudian menghasilkan total penjualan per kategori produk. Nah, tujuan daripada proses ini itu untuk mengetahui kategori dengan penjualan tertinggi dan terendah pada dataset ini. Nah, selain itu juga menghasilkan output agregasi berupa kolom personal care yaitu berjumlah 26.251,85. Kemudian kolom fruits berjumlah 24.952,1. Kemudian household itu menghasilkan output 21.181,85. Kemudian kolom beverage menghasilkan output berupa 20.152,67. Serta kolom terakhir stationery berjumlah 19.890,37. Jadi next, Mas. Oke, untuk tahap selanjutnya ada HiveQL dengan DuckDB. DuckDB itu digunakan sebagai alternatif karena ringan dan mendukung sintaks SQL yang mirip dengan Hive, sehingga tetap dapat merepresentasikan proses analisis big data tanpa menggunakan Hadoop secara langsung. Oke, DuckDB itu dipilih sebagai alternatif simulasi Hive, dan koneksi database-nya itu dilakukan melalui Python API untuk integrasi seamless. Struktur tabel itu mengikuti skema dataset ASCII dengan kolom invoice ID, branch, city, product line, unit price, quantity, total, date, dan payment. Tabel di-load dari file CSV dengan hasil pre-processing. Oke, lalu ada query analitik. Query yang digunakan merupakan query analitik yang terdiri dari fungsi agregasi sum, kemudian group by untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori produk, serta order by untuk mengurutkan hasil dari nilai penjualan tertinggi ke terendah. Query ini bertujuan untuk mengetahui total penjualan pada setiap kategori produk. Yang pertama ada sum function, menghitung total penjualan dengan sum atau total amount untuk agregasi nilai transaksi keseluruhan per kategori produk. Lalu ada group by, itu mengelompokkan data berdasarkan kategori untuk menggunakan group by product line untuk analisis per segmen. Yang terakhir ada order by untuk mengurutkan hasil query dengan order by, total dash untuk menampilkan kategori dengan penjualan tertinggi di posisi atas. Lalu ada hasil query. Berdasarkan hasil query diperoleh total penjualan untuk setiap kategori produk. Data dikelompokkan berdasarkan kategori produk, lalu menggunakan fungsi sum dan diurutkan dari penjualan tertinggi ke rendah. Dan hasilnya, kategori personal care itu memiliki nilai penjualan tertinggi, diikuti oleh fruits dan household, sedangkan kategori stationery itu adalah kategori yang memiliki nilai penjualan yang paling rendah. Hasil ini itu konsisten dengan hasil MapReduce yang sebelumnya, sehingga analisis ini bisa dibilang valid. Kemudian lanjut ke visualisasi data. Bisa dilihat ada dua visualisasi, ada bar chart dan juga line chart. Bar chart itu digunakan untuk membandingkan total penjualan antar kategori, sedangkan line chart itu digunakan untuk melihat tren penjualan. Bisa dilihat dari visualisasi tersebut bahwa kategori personal care itu mendominasi penjualan, sementara kategori stationery berada di posisi terendah. Oke, dan sebelumnya ini saya akan mendemokan sedikit untuk PowerShell-nya ya. Jadi yang pertama, kita harus masuk dari path filenya dulu yang disimpan di folder ini. Kemudian di run ada Python mapper dan juga reducer. Ada dua ini yang berisi kode seperti ini. Lalu berikut merupakan hasil dari mappernya, dari MapReduce-nya, dan bisa dilihat ini sudah sesuai sama dengan yang di PPT. Kemudian untuk Hive simulation, saya menggunakan DuckDB karena keterbatasan di laptop saya tidak bisa di-run. Jadi Hive simulation-nya saya taruh di folder yang sama, dan saya membuat query-nya di dalam file ini. Bisa dilihat ini ada query untuk create table dan load data. Berikut yang ini adalah query analitik, dan yang terakhir ada query untuk visualisasi. Ada bar chart dan juga line chart. Dan berikut, jika di-run di PowerShell, membaca dari Hive simulation PY sama dengan nama file yang ada di VS Code-nya. Hasil query-nya juga sama dengan hasil
MapReduce yang menandakan bahwa hasilnya itu valid. Oke, kesimpulannya itu jadi berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pipeline big data yang dibangun berhasil mengolah data dari tahap pre-processing hingga visualisasi. MapReduce dan HiveGL itu mampu menghasilkan hasil agregasi yang konsisten. Selain itu, visualisasi data itu membantu dalam memahami pola penjualan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Namun, kendala yang dihadapi itu keterbatasan penggunaan Hive secara langsung sehingga digunakan DuckDB sebagai alternatif. Sekian dari